Dawet dan cendol tuh orang suka agak-agak salah kaprah, nggak salah sih, disamain. Dari satu minuman ini aja, di bumi kita ini ada begitu banyak macamnya. Buku resep Hindia Timur, eh, di mana dalam bahasa Belanda ditulis cendol of dawet, cendol atau dawet. Kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia. Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Kita sini di Jejak Lahap Indonesia, kita sekarang suka singkat dengan kata-kata jeli ya. Jejak Lahap Indonesia ini misi kita membuat teman-teman jatuh cinta lagi sama makanan minuman Indonesia. Hari ini kita ngebahas salah satu minuman yang kita di Jeli pada demen banget, yaitu si dawet atau dan cendol. Dawet dan cendol tuh orang suka agak-agak salah kaprah, nggak salah sih, disamain. Bentuknya serupa soalnya. Tapi secara sejarah, ya kita kan di Jeli sini ngebahas sejarahnya ya. Yang duluan tuh dawet. Dawet itu kalau menurut nih ya, sorry ya, aku nggak mau bikin, jujur aja. Jadi kalau di bumi pertiwi ini kan kita bisa pesen ya. Cari dawet dan cendol, kalau key-in kata dawet akan muncul yang dawet, kalau key-in kata cendol akan keluar yang cendol-cendol. Nah, dawet aslinya itu udah ada di Indonesia sejak abad 10 dengan prasasti Taji ya. Itu tercatat, dan dulunya dawet itu nggak ada warna. Yang aslinya nggak ada warna. Baru sekitar abad 19 aneka warna keluar ya. Nah, dawet sendiri aslinya dari Ponorogo. Bener nggak ya? Ponorogo. Nah, catatan dulu. Desa Jabung Ponorogo. Jadi dari Ponorogo itu bukan cuma reok ya. Si dawet ini terkenal juga. Nah, bener nih. Dari prasasti Taji abad 10. Kemudian abad 15 dia terkenal lagi nih gara-gara Bupati Batoro Katong yang merupakan adik dari Raden Fatah. Dia memperkenalkan si dawet ini, dan kemudian si dawet ini statusnya naik nih karena dipercaya dapat mengobati luka-luka prajurit-prajurit yang perang itu bisa sembuh gara-gara minum dawet ini. Hebat nggak tuh? Karena ya pada saat prajurit itu ini berawal dari saat Warok lupa ya pakai kacamata bentar. Berawal saat Warok Suromenggolo terluka karena perang, dan dia berhasil pulih dengan mengkonsumsi dawet secara rutin. Percaya nggak? Percaya ya? Percaya dong. Dawet itu merupakan, kita bilangnya minuman ya. Indonesia tuh khasnya ya, kelebihannya apa? Dimanapun rumah makan yang ada menu makan minuman ya, SS itu termasuk di minuman, padahal pakai sendok dikunyah juga. Anyway, si dawet ini ya, kalau dawet dari tepung beras, jadi aslinya dawet itu dari campuran tepung beras disajikan dengan santan dan gula aren atau gula merah. Lebih ke gula aren ya, karena gula merah kan prosesnya lebih zaman sekarang gitu. Tapi aslinya gula aren. Dan nih ya, yang membedakan. Aku akan ini ya dua-duanya supaya bisa lihat. Kalau yang namanya dawet dulunya tuh dibentuk dari cetakan. Jadi adonannya dimasukin ke sini, terus dibiarin digoyangin supaya turun. Makanya kalau yang ketemu yang dawet berbentuk kayak apa ya bilangnya ya, air mata gitu ya,
Itu sebenarnya aslinya karena dia bentuk bawahnya berat dari sini, cemplung tuh ujungnya lancip gitu. Kalau nggak sabar, pakai sendok supaya cepat jatuhnya, ya. Nah itu yang membedakan dengan cendol. Cendol itu cetakannya begini. Ini inovasi dari dawet menjadi cendol. Jadi dawet duluan nih, secara sejarah dawet duluan. Tapi kita bahas lagi ya tentang dawet. Nah dawet itu selain dia duluan, itu sebenarnya banyak macamnya. Aku jujur ya nggak hafal, mohon maklum ya. Udah lama lulus sekolahnya dia nggak ada kepentingan untuk ngafalin lagi. So, oke, dawet aslinya tanpa warna. Kemudian dari beberapa daerah ada yang namanya dawet hitam ini karena nanti aku ceritain. Tapi sebelum dari si warna hitam keluar warna hijau duluan dan itu dari Pandan Suji karena di era itu di mana agama Islam masuk ke Indonesia dipercaya bahwa hijau itu warna kesayangan Nabi. Lalu si dawet yang berkhasiat menyembuhkan ini dikasihlah warna hijau. Ya, dawet sendiri ada berapa macam nih? Tuh, ada dawet Ayu Banjarnegara, ada dawet Ireng Purworejo, ada dawet Jabung, dawet Semarangan, dawet Jepara. Oh, aku ada catatannya lagi nih. Ini tim di Jeli yang melakukan research luar biasa deh ya. Oke, dawet Jabung Ponorogo, dawet Ayu Banjarnegara. Teman-teman yang dari Banjarnegara komen ya, bener nggak nih ya? Terus dawet Ireng Purworejo, dawet Jepara, dawet Semarangan, dawet Kudus, dawet Pesantenan Pati. And then there's one. Ada lagi nggak? Nggak, itu aja. Wow. Can you imagine ya? Dari satu minuman ini aja di bumi kita ini ada begitu banyak macamnya. Kalau yang Ponorogo merupakan asal dari semua varian dawet, ya. Dan ini dari era Majapahit dan dipercaya sebagai minuman yang berkhasiat menyembuhkan dari luka. Oke. Terus kalau dawet Ayu Banjarnegara, ini katanya yang paling populer. Ini yang mulai dicampur dengan nangka. Jadi yang aslinya Ponorogo nggak ada campuran apa-apa, nggak pakai es pun. Ya, zaman Majapahit nggak ada kulkas untuk bikin es batu. Jadi pastinya dengan suhu suam-suam dan apa adanya ini, ya. Kemudian Purworejo itu sama, tapi biasanya yang namanya dawet Ireng Purworejo itu disajikan di mangkok kecil. Nah, aku tinggal di daerah pinggiran Jakarta Selatan, ya, di dekat Pasar Pondok Labu. Itu di salah satu pinggiran itu ada tuh si dawet ireng gitu, dan dia memang menyajikan dengan mangkok-mangkok kecil yang dari tanah liat. Jadi menurutku, oh ternyata yang aslinya nih seperti ini ya. Warnanya hitamnya itu dari abu merang atau abu jerami. Meaning itu kan dibakar, dihaluskan dan dijadikan bagian dari adonannya. Macam norit gitu ya. Jadi benar juga kali ya, berkhasiat untuk menyembuhkan. Paling enggak kalau perutnya bergejolak mungkin jadi alasan untuk minum dawet gitu ya. Dawet itu karena punya sejarah yang begitu panjang, dia merupakan makanan atau minuman yang selalu disajikan di kegiatan atau acara yang penting gitu ya. Kayak kawinan. Aku ingat waktu aku 7 bulanan juga itu orang tuaku kayak jualan dawet gitu tuh yang
para undangan datang tuh rebutan gitu. So emang ini termasuk sesuatu yang spesial ya sebenarnya sejarahnya ya. Terus dawet Jepara. Nah, dawet Jepara itu uniknya bahan utamanya bukan dari tepung beras, tapi dari tepung sagu aren. Ini juga yang menjadikan dawet tuh buat aku spesial banget ya. Karena di daerah mana dia dikembangkan, maka di daerah itu mereka menggunakan bahan yang emang locally sourced kalau sekarang bilangnya ya. Dari bahan lokal memang. Jadi kalau Semarangan dia pakai tepung beras dan dia pakai potongan nangka ya. Kalau Jepara itu yang memiliki isian yang paling banyak katanya. Ada alpukat, duren, nangka, kelapa muda. Wih, luar biasa ya. Berarti Jepara kaya banget dengan bahan-bahan lokalnya ya. Kudus itu pakai buah nangka dawetnya. Tapi yang menjadi khas dia pakai tepung ganyong. Ganyong tuh kayak semacam umbi-umbian ya. Itu aku pernah secara online karena bentuknya unik kayak akar gitu, antara kayak perpaduan antara umbi-umbian sama lengkoas bentuknya. Aku beli, kukus, terus makan. Ya kayak tales tapi ada rasa khasnya gitu. Dan emang ngenyangin banget. Sesuatu banget. Supposed to be gluten free. Di Indonesia tuh kalau dilihat ya tepung-tepungnya sih sebenarnya banyak yang gluten free. Anyway, kita ngomongin dawet ya. Kemudian dawet Pesantenan Pati. Nah, ini yang unik nih. Pakai cempedak, aku nggak nemu. Terus terang aku nggak nemu. I wish aku bisa ketemu dan aku bisa kasih lihat. Tapi kalau yang namanya dawet Pesantenan Pati ini, dia pakai cempedak. So, mirip-mirip duren ya. Cempedak mirip duren atau mirip nangka? Lebih ke nangka ya. Oke. Nah, dia pakai cempedak, terus pakai buah kelapa kopior, irisan buah naga, dan tape gembong. Can you imagine how rich itu ya, rasa-rasanya itu ya. Oke, nah itu dawet. Sementara cendol, karena dia merupakan inovasi yang paling baru, dia lebih ke, tunggu, aku cari catatannya ya. Banyak banget soalnya. Sebenarnya kisah tentang cendol dan dawet tuh banyak banget. Bahkan ada yang conflicting gitu ya, tapi ya kita ambil yang happy-happy aja, yang nggak terlalu memusingkan. Kalau cendol itu baru abad 19, abad akhir 1920 ya. Dan yang membedakan adalah cendol itu pakai tepung hunkue. Makanya kalau makan cendol agak ada kenyal-kenyal, lebih licin, itu cendol ya. Kalau yang namanya dawet, dia kadang-kadang ada tekstur kesetnya karena merupakan dari tepung beras atau bahkan tepung beras ketan. Jadi pasti ada rasa bedanya. Kalau aku ngelihat dari buku-buku yang aku miliki biasa kan, si buku andalan, buku resep dari nenekku, di sini nggak ada cendol maupun dawet. Ya, cendol nggak mungkin lah ya abad 19, tapi dawet nggak ada di sini. Tapi kalau dari buku si cinta ini ya, buku Mustika Rasa, ada dawet dan cendol. Jadi ya memang itu bagian dari apa yang tercatat di sejarah kita. Nah untuk aku nih biasanya ya, kalau sekarang itu kan mainnya praktis ya. Kalau kita pesen sekarang otomatis sudah seperti ini. Aku sengaja nggak ngasihin es dulu supaya kelihatan nih ya gulanya. This is the santan. Bahkan di mall ya, di tempat-tempat yang nggak di pasar tradisional,
Ini bahkan variannya bukan cuma santan. Sekarang ada pakai fiber cream, pakai susu, ada yang pakai oat milk, ada yang almond milk. Jadi varian biasalah ya, orang Indonesia itu kan kreatif banget ya. Jadi dari sisi kemasannya pun ya mungkin karena sekarang dengan berkembangnya pemesanan makanan secara online kan harus, kalau di mangkok nggak mungkin kan, pakai tutup juga mungkin masih ada kemungkinan untuk tumpah-tumpah. Sekarang dengan praktis kemasannya either seperti ini atau bahkan di botol minuman gini, sama kan ya. Nah, bedanya nih kalau bisa lihat ya. Ini yang dawet, ireng. Ya, supaya teman-teman bisa lihat bedanya. Ini yang cendol. Ya. Tapi kalau dilihat dua-duanya, ini udah gaya baru. Kenapa? Bentuknya adalah dari cetakan ini. Karena memang ini lebih praktis ya. Adonan masukin, dengan cepat bisa tekan dan keluar. Kalau secara online mau cari ya, kalau mau bikin. Tapi sekarang kan udah banyak yang jadi juga gitu. Ini yang membedakan. Tapi ya, kan di banyak hal gitu ya, di Indonesia itu jadi rancu. Orang suka menyamakan cendol dengan dawet, dawet dengan cendol. Orang pikir itu sama, padahal beda. So dengan begitu, ini ya yang kontradiktif antara bahwa cendol baru di abad 19, dawet duluan, sementara tahun 1866 itu udah keluar resepnya cendol of dawet. Tapi kalau dilihat dari itu berarti cendol dari dawet gitu ya. Dawet tetap yang pertama nih, si minuman yang terbuat dari tepung beras ya. Dari situ berkembang menjadi si tepung kue dan tepung-tepung lainnya yang digunakan. Itu yang kemudian membuat orang, oh cendol sama dawet sama gitu ya. Ya beda-beda tipis ya, in a way 11-13 lah, bukan 11-12 gitu ya. Tetap dawet nomor 1 ya. Aku kalau di rumah, ini aku mau pamerin nih. Kalau es-esan kemarin tuh karena pingin, kan kalau pesen kayak gini kadang-kadang sampai rumah esnya udah meleleh. Sekarang para penjual mengakalinya dengan memberikan es batu ya di dalamnya. Cuman kalau di era saya dulu itu ada tukang yang lewat ya, ting 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 ting, di mana dia punya serutan seperti ini. Ya, aku sengaja hari ini bawa ini karena minum dengan yang es serut itu jarang. Jadi buat aku, ya namanya mak-mak ya, beli alatnya yang sesuai aja, yang sekali-sekali. Nih aku kasih lihat ya. Bisa dilihat secara online, bisa dapat kok ya. Aku masukin es batunya ke dalam plastik, terus aku sengaja ini cetakan ininya aku keluarin, aku masukin ke dalam kulkas supaya nyetaknya kurang lebih akan sama. Ya. Terus nih hati-hati, bagian baloknya nih kayak si abang-abang yang jualan es serut ya. Ada paku-pakunya supaya si esnya nggak kemana-mana. So, nggak salah sih bahwa ada kerancuan antara cendol dan dawet. Karena di tahun 1866 ada buku resep Hindia Timur. Di mana dalam bahasa Belanda ditulis cendol of dawet. Cendol atau dawet. Yang menyamakan si kedua ini. Padahal beda antara dawet dan cendol. Ya, boleh dibilang 11-13 lah gitu ya, nggak 11-12. Tapi yang pasti dawet duluan. Pakai tepung beras atau tepung beras ketan. Makanya kalau makan ya itu ada, kadang-kadang ada rasa teksturnya. Kan tergantung dari yang bikin, yang ngayak si beras dan beras ketan menjadi tepung ya, seberapa halusnya. Kalau cendol pastinya lebih halus, licin karena pakai hun kue gitu. Dan yang lebih menakjubkan untuk yang namanya dawet dan cendol, tergantung dari dia dari daerah mana, maka
orang di daerah itu ya kayak di Semarangan, di Jepara, di mana bahan lokalnya yang ada adalah ganyong atau sagu. Nah, itu yang digunakan. Nggak usah zaman sekarang yang gluten free, lah. Ya, di Indonesia udah dari zaman dulu. So, mari menikmati ya. Sampai di episode Jejak Lahap Indonesia berikutnya. Ah.